Selamat datang di video saya, dan di sini saya akan memberikan konseling kepada klien saya. Iya, silakan masuk. Ya, silakan masuk, Ya, silakan duduk. Ya, bagaimana Dik? Ada yang bisa membantu? Ini Kak, di sini saya datang untuk menyelesaikan masalah saya Kak, terkait masalah yang saya sedang alami. Berarti maksud kedatangan adik di sini untuk dia sedang mengalami masalah. Nah, untuk itu sebelum kita melakukan proses ini, pertama-tama kakak akan memperhatikan dulu, perkenalkan nama kakak, nama dia saya dipanggil Al. Terus nama adik siapa? Ya, dipilihnya kita. Di sini nama saya Muhammad Jalil Kasih Ismail Kepala, dan saya biasa dipanggil Pak. Oh, iya. Saya. Terus permasalahan apa yang Mas Pai alami sekarang di medicina ini? Semoga saya bisa bantu. Begini, karena saya sedang mengalami masalah terkait dengan teman saya, karena ada kesalahpahaman terkait komunikasi, Pak. Jadi begini ceritanya, Pak. Saya ini dari melakukan sebuah kegiatan. Jadi saya tugaskan untuk datang ke lokasi. Lokasinya Malang. Jadi saya ditugaskan untuk mempersiapkan peralatan untuk sebuah tempat di Malang, Kak. Jadi selama 3 hari berturut-turut saya di sana balik 3 hari berturut-turut ke sana untuk menyelesaikan kegiatan kami. Adik baik, kegiatan apa ini Pak sehingga bisa menjadi diskusikan kegiatan inaugurasi, Kak. Jadi begini, Kak. Jadi ada teman saya, dia sebagai bendahara bagian media kami, Kak. Dia di divisi bendahara, saya sebagai divisi model kapal. Jadi inti masalah ini saya lagi melakukan pulang balik selama 3 hari. Jadi saya tujuannya laporkan untuk dia gimana dana yang saya keluarkan selama saya melakukan di sana dan kegiatan itu. Jadi saya tujuannya untuk melapor, tapi karena dia ini mungkin tidak memahami tentang saya yang sudah lelah, karena saya sudah pergi pagi, pulangnya sampai ke rumah saya di kos, sampai di kos saya itu sudah pulangnya Isya. Jadi dia ini berbicara dengan saya menggunakan nada yang tinggi, Pak. Jadi saya tidak terima lah. Saya sudah lelah, tujuannya untuk melapor, tapi dia balas saya dengan nada tinggi. Jadi saya marah dia dengan kata-kata yang sudah saya tidak menyadarinya. Jadi bagaimana, Pak? Itu apa namanya?
saudara Pai ceritakan ini yang berdampak tentang Pai ini apa? Ada masalah yang Pai ceritakan. Dampaknya itu karena saya dipanggil kan oleh kapolri saya karena melakukan menggunakan kata-kata yang kasar kan. Iya, maksudnya di sini dampak yang berpengaruh pada Pai, kayak prestasi belajar menurun, gimana? Saya hanya jadi kata saya sering membayangkan di kepala saya. Berarti dalam masalah ini tidak apa-apa. Tetapi dari masalah ini saudara Pai sudah menceritakan kepada siapa? Orang tua, teman, siapa? Yang saudara Pai ini percaya. Saya tinggal sendiri kalau belum ada. Kenapa saudara Pai tidak menceritakan kepada orang tua Pai? Siapa tahu orang tua Pai bisa menindaklanjuti masalah ini secara kekeluargaan. Saya sebenarnya tidak mau menjelaskan atau menceritakan kepada siapapun karena itu merasa teman mungkin saya hanya ingin dari kata yang sesuai dengan pikiran saya. Mungkin dia yang saya ceritakan dia mungkin membela yang orang lain. Jadi itu alasan saya tidak menceritakan. Kalau berarti saudara Pai takut saudara Pai kira-kira kepada orang tua malah memarahi Pai gitu. Terus dalam permasalahan ini apakah sudah ada kebiasaan antara si korban tadi dengan Pai, sehingga Pai melengkapi kata-kata yang tidak baik kepada dia, terus sudah menyelesaikan antara Pai dengan dia itu temannya. Sampai sekarang sudah diselesaikan bahwa sudah karena dia yang tadi saya marahi itu dia sudah lapor ke kampung, dia sudah lapor kepada tuannya. Saya juga sampai itu dia lapor sama kakaknya, kapolnya, kampusnya, dan semuanya Pak. Oh, maksud dari saudara Pai ini bilang kalau dia lapor satu kampung berarti maksud itu kepada pihak kampus, pihak keluarga, ya kan? Ya, intinya semua orang yang dia kenal. Jadi di sini saudara Pai tidak usah takut, tidak usah ragu untuk mengungkapkan permasalahan Pai. Di sini kan sebagai konselor pasti akan menggunakan proses kerahasiaan. Kan tidak akan menunjukkan masalah Pai kepada siapapun. Jadi Pai tidak harus khawatir. Ya. Terus Pai juga harus lebih terbuka dalam kesalahan. Terus sampai sejauh ini, apakah ada masukan dari orang lain tentang permasalahan ini atau Pai tindak sendiri? Lebih tepatnya saya tidak sendiri karena buat apa lagi sekarang saya harus ceritakan, karena kalau saya ceritakan pun masalah tidak akan baik, tidak akan berubah, dan sudah terlanjur. Jadi solusi saya itu hanya diam dan salah pun selesai.
relatif aja memilih untuk tinggal sendiri dibandingkan menceritakan kepada orang tua teman terdekat. Tapi dalam masalah ini saudara Pai betul tidak ada dampak terhadap kesehatan bayi tentang prestasi pelajaran akademik, tidak ada. Karena itu duluan dari soal nilai, jadi saya tidak relevan. Bayi harus memberikan kepada orang tua bayi supaya agar orang tua bayi bisa baik terus bisa berbicara dengan seseorang yang berbuat baik dengan kata yang tidak baik. Itu orang tua bayi bisa menjadi untuk jadi yang terbaik lagi. Jadi di sini nanti mereka akan membuat jalur kita akan mau lagi. Kalau memang saudara Pai ingin membuat kemarin lagi untuk mereka sebagai konselor, karena di sini siap untuk membuat jika Pai ada masalah, kelihatan aja. Mungkin itu saja khusus untuk kita ini kalau Pai minta lagi kakak siap untuk menjadi Pai. Ya, masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, masuk sih. Ya. Oke, silakan dulu kalian. Ya. Oke, ada nama sepan. Kak, pertama nama saya Isra Raja, biasa disapa Al. Oke, kata Ya, nama saya kata di sini ada begini Kak, sebenarnya masalah ini ya jadi ceritanya gini Kak, saya kan Kak ditunjuk sebagai kehormatan, terus di situ saya sering dianggap remeh, tidak dihargai dengan kelas. Nah di situ ketika saya sampaikan arahan dari dosen kita, begitu teman-teman saya tidak pernah mau dengar suara saya bagaimana dengan mereka. Di situ saya berpikir bahwa saya tidak dihargai sama sekali sebagai sehingga saya mulai merasa bahwa lebih baik saya mengundurkan diri. Terus sehingga saya itu mengalami kalau bilang Kak, mengalami stres, pikiran, sehingga kesehatan saya terganggu, saya mulai kurus dan sebagainya. Menurut mereka sih sebenarnya dengan hal seperti itu atau katanya
motivasi atau ilham beradi itu sebenarnya bagus karena dan ada sesuatu yang tanpa ada kendala dan ada yang berjalan seperti yang normal pasti ada masalah. Jadi dengan adanya masalah itu sebenarnya itu membuat adik berarti sebagai orang yang bertanggung jawab, tapi orang yang berjelas luas dan prestasi ada tertentu ya ada. Waktu saya sebenarnya juga wilayah klinik saya rendah sekali ya. Karena tadi saya merasa bahwa saya dikit-dikit terus saya merasa bahwa saya direndahkan dan menghargai saya sebagai mata. Nah di situ mulai saya karena saya berpikir bahwa ketika saya kuliah dengan mereka waktu semester itu mereka masih menggunakan aplikasi ini juga. Jadi di situ ketika sudah selesai kuliah teman-teman yang lain itu sudah pada istirahat. Sedangkan saya masih lanjut dengan membuat absen, belum lagi ditambahkan dengan tugas. Makanya dari situ saya terlalu memaksakan dengan saya kesehatan saya juga terganggu di situ. Saya urus terus untuk dapat dinilai karena saya kurang terlalu memahami apa yang disampaikan karena tadi terlalu buka pikiran untuk memikirkan hal-hal yang saya tidak suka. Jadi sudah pernah diberikan sampai sejauh ini kan dan pernah adik perlu bukan seseorang kalau yang menangkan negara adik itu kalau kira sendiri nanti itu kiranya jadi menuju jadi karena adik yang dipikir itu karena adik berpikir sendiri. Kalau dengan orang lain, adik pasti walaupun adik sudah berdapat tapi sebenarnya itu sangat terpengaruh pada nanti adik berpikir karena yang tadi sudah pesimis, sudah mau lagi jadi orang mulai berlama melihat setiap hari di mana dia muncul dan teman-teman sudah terbiasa dan sebaliknya teman-temannya mungkin ada yang berhargai hari bahkan sama teman itu akan menjadi sendirinya karena dia sudah mulai berpikir dia sudah kita sudah ini selalu dia kenal salah tidak pernah dia atau bertani ya tadi sebenarnya dalam permasalahan saya ini sebenarnya memang saya tidak pernah menceritakan kepada orang lain enggak, tapi ada saya yaitu yang dia tanpa saya menjadi tahu dia sudah menyadari bahwa saya memang
kayak seperti kira, tapi dia tidak datang untuk bercerita dengan saya juga. Jadi dia saya mengenai itu saya bilang saya bilang ini masalah ini sendiri yang benar. Terus saya juga tidak menceritakan persoalan ini kepada orang saya, makanya sudah saya tidak pikirkan sendiri, saya putuskan untuk datang kepada suara konselor di mereka. Jadi saya datang untuk mencari solusinya gimana kak. Sini kita mau alasan yang membuat tadi datang kemarin. Alasan saya datang kemarin juga untuk mencari solusinya kak, dari mencari jalan keluar dari masalah yang saya alami ini kak. Karena sudah lama sekali dari saya semester 1 sampai semester 5 ini saya masih menanggung beban itu kak. Sehingga saya berkeinginan itu saya keluar saja kak dari tanggung jawab menjadi seorang ketua angkatan kak. Karena tadi saya jeripaya saya dari kelas semester 1 sampai semester 5 sejauh ini juga terkadang dihargai. Ada mental saya juga terganggu Pak. Sebenarnya awal-awal sekali dengan versi bergambar pasti berlagak. Jadi biar dari itu alasan yang kedua dari kenapa tidak cerita? Kami sudah selesai. Kalau juga saya cuman sebenarnya sih kalau bicara soal takut juga saya tidak takut juga kak. Tapi juga kak saya merasa bahwa saya adalah seorang laki, saya lebih memilih untuk tidak diri kak. Jadi saya begitu kak. Terus untuk kedepannya ada yang memutuskan bagaimana kedepannya? Kalau kedepannya kak, setelah saya mendengar tadi ada solusi dan saran saya, saya berpikir untuk saya bertahan saja kak. Tadi kakak sudah bilang bahwasanya hal itu adalah proses kan, ya. Jadi makanya saya memilih untuk jalani saja apa yang saya alami. Terus mungkin saya bisa secara pelan untuk tidak terlalu memikirkan hal-hal itu kan. Oke, dari untuk adik yang sudah menerima solusi, ini kan dikatakan pasti ada kendala suatu saat yang paling nanti dia terjadi. Itu sini adalah tempat untuk adik meluangkan semua apa yang berbeda masalah. Karena di sini sangat buka pintu untuk adik datang dan cerita dan siap untuk memberikan saran yang terbaik dan adik tidak merasa pesimis dan sebagainya. Iya kan. Berarti kalau saya boleh berusaha lagi, saya boleh datang ke sana. Adik boleh sebenarnya sama dengan dia boleh. Iya kan sudah. Ya kak. Terima kasih banyak kak. Ya, adik